Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mas Tim Review. Kali ini Mas Tim Review bakal nge-review ini teman-teman ya. Di depan ini adalah Nintendo Switch. Jadi ini Nintendo Switch yang V2 ataupun volume 2 ya. Seri yang kedua, dan ini udah lumayan lama ya, lumayan jadul. Nah, yang bakal dibahas ini, apakah Nintendo Switch V2 ini masih worth it to buy untuk di tahun 2024 atau mending beli yang OLED teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lihat seperti apa isi dalaman Nintendo Switch V2 ini, kita bakal ngasih review dulu dari Mas Dim ya. Ini bener-bener Hanas review. Jadi kenapa sih menurut Mas Dim ini V2 ini kayaknya masih worth it untuk di 2024? Karena Nintendo Switch ini untuk yang V2 sama OLED ataupun yang seri OLED-nya itu sebenarnya yang signifikannya lebih di gambarnya ataupun warna dari layarnya ya, kualitas gambarnya ya, karena udah LED teman-teman ya, jadi udah lebih bagus untuk seri yang terbaru. Tapi untuk sisa ataupun game-game yang bisa dimainkannya ini masih sama. Jadi untuk teman-teman yang mau beli Nintendo Switch, ini tuh mungkin spesial ya dibandingin kalau misalnya kalian beli konsol seperti PS ya, PlayStation ataupun Xbox. Itu tuh ada game yang kalian nggak bisa mainin karena nggak kompatibel di seri, misalnya kayak misalnya PS3 ke PS4 ataupun PS4 ke PS5. Itu ada game yang nggak bisa kalian mainin dan cuma bisa mainin di PS5 ataupun di konsol yang terbaru. Nah untuk Nintendo Switch ini, ya Mas Dim tahu ya, dari V1, V2, sampai OLED ini ataupun OLED ini nggak ada game yang khusus teman-teman, yang dikhususkan untuk OLED, yang khususkan untuk V2 itu nggak ada teman-teman ya. Jadi untuk perbaruan atau pembaruan dari mesinnya itu ya cuma untuk dari kayak baterainya, kapasitas baterainya, terus dari layarnya, cuma seperti itu teman-teman. Jadi untuk gamenya bisa dimainin di semua seri Nintendo Switch. Jadi itu tuh teman-teman yang mau beli Nintendo Switch beruntung banget, atau masih worth it banget ya. Mau beli yang V1 juga masih worth it sebenarnya, karena itu masih bisa kalian pakai. Gamenya ini masih continue teman-teman ya, bahkan bakal masih update terus teman-teman. Dan untuk yang V2 ini ya menurut Mas Dim oke. Jadi ini di tengah-tengah teman-teman dibandingin OLED sama yang V1. Untuk budget yang ya bisa dibilang nggak terlalu mahal, karena ini dulu Mas Dim belinya mahal karena pas lagi COVID. Pas lagi COVID ini laku keras karena banyak orang yang butuh ya namanya konsol main game, terus yang bisa dibawa kemana-mana sambil kalian ngerjain WFH ya teman-teman. Tapi kalau sekarang ini udah turun jauh ya. Ini mungkin dulu tuh yang misalnya kan ada OFW sama CFW, itu tuh yang OFW itu original, yang CFW itu yang udah dibenerin ataupun di custom, firmware-nya udah di custom ya. Jadi bisa pakai game offline ataupun game-game bisa kalian tinggal masukin. Nah untuk yang CFW ini dulu pas Mas Dim beli itu sampai 6 juta 7 jutaan. Untuk OFW-nya itu di 5 juta sampai 6 jutaan. Nah, kalau misalnya sekarang ini udah turun jauh, apalagi OLED aja bisa dapat 5 jutaan, teman-teman ya. OLED udah 5 jutaan. Ini mungkin cuma di 3 sampai 4 jutaan aja. Tapi kalau CFW ini masih sekitar 5 sampai 6 jutaan. 6 jutaan lah ya, karena untuk memory card sama isi game ini berbeda. Jadi kayak emang harganya lebih kalian harus merogoh kocek lebih banyak lah ya, teman-temannya, dibandingin kalian pakai yang original. Cuma ada plus minusnya untuk teman-teman yang pakai custom sama original. Kalau original ini sebenarnya ada yang kalian beli CFW ini bisa pakai original sama CFW. Cuma kadang-kadang sialnya kalau kalian nggak meriksa ataupun nggak sengaja gitu ya, kalian pakai CFW tapi kalian pakai internet ataupun pakai yang original teman-teman, nanti kebaca dan nanti si Nintendo Switch-nya ke-ban, kalian nggak bisa main, bahkan mesinnya ini udah nggak bisa kalian pakai, udah jadi kayak sampah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang pakai CFW bisa sama yang OFW juga, hati-hati kalian harus periksa dulu ini apakah pakai yang mode CFW ataupun pakai yang OFW. Nah untuk teman-teman yang cuma mau pakai main game aja, nggak perlu pakai online ya. Jadi kalau bedanya OFW sama CFW ini, kalau original ini kalian bisa online, tapi gamenya itu kalian harus beli. Mungkin ada yang free, tapi game-game yang bisa dibilang jadul lah ya. Kalau misalnya yang CFW ini, dia bisa semua game bisa kalian masukin, tinggal download, kalian masukin aja. Tapi nggak bisa multiplayer ataupun nggak bisa online. Jadi emang ada plus minusnya.
Terus kalau misalnya kalian mau beli yang bisa CFW sama OFW, bisa teman-teman. Cuma itu takutnya kalian lagi pakai firmware yang CFW tapi kalian nggak sengaja mainin game yang pakai original ataupun pakai multiplayer. Nanti ke-ban. Jadi bukan hanya gamenya yang ke-ban, tapi Nintendo Switch-nya. Kalau gamenya ke-ban itu nggak masalah. Jadi kayak udah, yang penting Nintendo-nya nggak ke-ban. Jadi kalau Nintendo-nya ke-ban ya kalian nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Oke, by the way teman-teman, kalau kalian lihat di sini ini beda ya untuk bagian ininya. Ini masih udah beli yang baru. Yang ininya masih ada, yang lamanya, yang warnanya merah sama biru ini masih ada. Cuma Mas Dim beli, kenapa? Karena Mas Dim suka main game sama keponakannya, jadi sama saudara-saudara yang butuh kayak keypadnya ataupun si joypadnya ini lebih banyak teman-teman. Makanya Mas Dim beli yang versi Zelda. Ini harganya 800 ribuan. Untuk yang normalnya sih kalian yang pasti dapatnya cuma yang warna merah sama yang biru. Kalau misalnya kalian pakai yang seri yang biasa seperti ini teman-teman ya. Untuk gamenya ini masih update. Jadi si Nintendo Switch mau pakai yang V2, V1 itu masih update. Bahkan untuk game-game yang OLED itu masih ada dan bisa kalian mainin di V2 ataupun V1. Cuma bedanya kalau V1 itu nanti ke baterainya lebih tahan lama untuk V2-nya. Terus kalau misalnya untuk gambar atau grafiknya jelas ya, OLED itu udah lebih bagus. Makanya untuk teman-teman yang mau dapat gambar bagus, terus kalian pengen dapat di baterai juga bagus, kalian beli yang terbaru yang OLED. Tapi kalau untuk yang mau main pakai V2 aja dengan budget yang bisa dibilang minimum, bisa pakai ini teman-teman. Karena gamenya sama aja, bisa kalian mainin. Itu tinggal kalian pilih aja mau pakai original sama CFW. Kalau misalnya CFW itu ya kalian lebih murah, cuma kalian nggak bisa multiplayer itu seperti itu. Kalau misalnya original kalian bisa main sama temen, bisa main sama orang lain random. Tapi kalian untuk beli gamenya kalian ngeluarin kocek sendiri ataupun kalian ngeluarin duit sendiri. Itu aja sih perbedaannya. Langsung kita masuk aja kali ya. Apa aja yang kalian dapetin kalau kalian beli untuk V2? Karena untuk teman-teman yang mau beli yang masih baru ataupun yang ibaratnya masih belum second lah ya, kalian beli di toko itu kayaknya susah ya dapatnya karena udah banyak yang secondnya karena udah lama banget, udah outdate lagi ya. Kalau misalnya sekarang tuh pasti orang-orang belinya yang OLED teman-teman. Nah kalau misalnya kalian beli yang second, kalian harus tahu kan apa aja yang kalian dapetin. Kalau misalnya kalian beli yang second, nah kalian akan tahu apa aja sih kira-kira yang bakal kalian dapetin kalau misalnya kalian beli yang V2 dan second teman-teman. Oke? Teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mau beli, yang pertama kalian takutnya mesinnya itu ditipu karena untuk dari kardusnya dan juga dari mesinnya ini hampir sama V1 sama V2. Jadi kalian lihat di bagian belakang ini teman-teman nih. Ini udah ada serinya dan ini ya kalau bisa kalian cek dulu ya. Ini yang harus beli yang pakai NIN HAC 001 karena ini adalah seri dari mesin Nintendo Switch V2 itu ya teman-teman. Terus ini sama kayak yang nih di sini nih, yang ini HAC 001 dalam kurung min 01. Itu yang harus kalian cek. Terus di dalam kotaknya juga sama. Nanti kalian lihat ya di sini juga udah ada nih. HAC 001. Ini adalah mesin dari Nintendo Switch V2. Jadi kalian harus cek dulu dari kotaknya dan juga dari Nintendo Switch-nya. Usahakan sesuai ya teman-teman ya. Dan nanti apa aja sih yang kalian dapetin udah ada dalam boxnya. Jadi di sini kalian harus pastiin kalau kalian beli second, kalian pertama dapat mesinnya. Mesinnya sesuai dengan serinya. Yang kedua kalian harus pastikan dapat 2 Joy-Con, yang satu yang left ataupun yang L, satu lagi yang R ya teman-teman ya. Jadi dapat 2 Joy-Con dan nanti kalian dapat strapnya kayak gini. Ada strapnya kayak gini yang untuk ngikat di tangan kalau kalian mau buka si joysticknya. Terus ada yang namanya nomor 4 ini Nintendo Switch yang bisa dibilang docknya teman-teman. Jadi docknya ini adalah tempat kalau kalian mau masukin si Nintendo Switch ataupun yang konekin Nintendo Switch ke TV. Ada docknya nanti warnanya hitam ya teman-teman ya. Terus kalian bakal dapat gripnya, Nintendo Switch gripnya ataupun Joy-Con grip ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian Joy-Con yang ini, yang 2 ini bisa menjadi kayak joypad lagi teman-teman ya kalau misalnya menggunakan grip ini. Terus kalian bakal dapat kabel charger. Kabel chargernya ini ya kayak gini ya teman-teman ya, yang sesuai dengan ada tulisannya Nintendo Switch. Kalian nanti kalau tanyakan ke seller kalau misalnya kalian dapatnya barang yang kurang bagus gitu ya. Nanti Mas Tim juga bakal kasih ininya sih link untuk kalian beli sih biar kalian dapat toko yang terpercaya. Kalian cek aja di link deskripsi. Terus yang kedua kalian dapat kabel, yang ke-8 kalian dapat kabel HDMI kayak gini teman-teman ya.
HDMI-nya jangan kalian pastikan itu ada yang namanya logo Nintendo Switch ya teman-teman. Terus kalian dapat ini Nintendo Switch yang bisa dibilang garansinya ya. Jadi kalau kalian beli, kalau bisa yang ada garansinya. Cuma kalau yang CFW itu kebanyakan kalian dapat garansinya garansi toko teman-teman. Ataupun yang kalau beli second ya juga sama, paling cuma dapat sebulan 2 bulan aja sih teman-teman. Tapi kalau kalian beli yang terbaru, yang dari apa yang tadi ya, yang OLED itu kalian bisa dapat yang setahun 2 tahun bisa ya, tergantung dari si penjualnya, karena penjualnya itu apakah resmi atau enggak ya teman-teman ya. Jadi ini Mas Dim beli harga 7.700.000 dulu beli karena dia CFW ya. Jadi CFW bisa OFW dan dia bisa sampai 512 GB si memorinya. Jadi gamenya cukup banyak teman-teman ya. Dan ini udah ada caranya untuk teman-teman konekin ke OFW ataupun ke CFW-nya. Nah, di sini tadi ya untuk wadahnya tadi pertama untuk si mesinnya, terus di sini ada Joy-Con-nya, terus ini ada docknya dan di sini ada perlengkapan yang lain. Jadi seperti itu wadahnya. Dan di sini udah ada caranya juga dan ini asli dari Jepang. Kalian bisa ini ya, bisa scan di sini untuk bagian si Nintendo Switch-nya, originalnya ataupun serinya seperti apa. Nanti kalian bisa lihat dari situ ya, teman-teman. Terus untuk buku panduannya sebenarnya ada, teman-teman ya. Cuma di sini kayaknya Mas Dim udah nggak ada ya di kemasannya atau di kardusnya ini. Nanti kalian tetap dapat teman-teman untuk kayak cara connecting dan sebagainya macamnya udah ada di si kemasannya ini. Kalau misalnya nggak ada, kalian tanyain aja sama sellernya kemana untuk cara pemakaiannya dan lain-lain. Cuma kalau misalnya udah bekas sih kadang-kadang ya udah banyak yang hilang juga sih untuk manual booknya kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk kardusnya. Terus barangnya seperti apa, kalian harus pastikan dulu kalau mau beli yang namanya Nintendo Switch V2 yang bekas ataupun second teman-teman ya, karena takutnya kalian dapat barang yang udah dipalsukan. Jadi mesinnya pakai mesin V1 tapi kalian dibilang ini pakai mesin V2. Kalian tinggal cek aja seperti itu. Takutnya ketipu ya teman-teman ya, karena jelas untuk di V1 V2 ini baterainya udah jelas banget ya beda ya. Untuk yang V2 ini lebih irit ataupun lebih besar untuk kapasitas baterainya gitu. Cuma kalau misalnya lebih pasti lagi ya kalian tinggal beli Nintendo Store. Kalau kalian bisa dapat yang ini yang V2, kalau misalnya kalian nggak bisa ya kalian harus beli yang OLED terpaksa teman-teman ya. Kayak gitu. Untuk sekarang apakah masih worth it atau enggak untuk yang Nintendo Switch ini teman-teman ya. Kita bakal coba lihat ya. Ini kita pakai yang CFW, kita coba kita matikan dulu ya untuk bagian lampunya biar nggak terlalu silau. Nih ya. Ini pakai yang CFW teman-teman ataupun udah pakai custom firmware teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa internet ya, tapi gamenya banyak nih contoh ya. Ini masih belum update lagi sebenarnya game-gamenya. Cuma kalau kalian bisa lihat ini bisa kalian download di internet. Jadi kalian nggak perlu beli ataupun nggak perlu minta sellernya untuk kayak mau minta game gitu, nggak perlu. Kalian bisa download di internet juga ya. Ini gamenya masih banyak banget dan bisa kalian masukin. Ini masih jadul-jadul 21 karena belum Mas Dim mainin lagi ataupun Mas Dim udah jarang mainin Nintendo Switch-nya. Cuma untuk game ini bisa kalian update sampai game-game yang terbaru. Bahkan jadi gini bedanya untuk Nintendo Switch ini kebanyakan dia telat. Misalnya di konsol keluar game apa gitu ya misalnya teman-temannya. Nanti di Nintendo Switch keluar tapi kayak selang waktunya tuh kayak 1 bulan atau 2 bulan kemudian kayak gitu. Tapi tetap masih keluar, jadi enak banget ya. Mau pakai V1, V2 ataupun yang terbaru itu udah oke banget. Kayak gitu gampangnya. Untuk kalau V2 ini masih bisa worth it di 2024 atau enggak, masih worth it banget to buy teman-teman ya. Oke, untuk Mas Dim review bakal ngasih link di deskripsi untuk kalian yang mau cek barangnya apakah oke atau enggak. Nanti kalian bisa beli di link deskripsi. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content. Bye-bye.